Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semoga dimanapun Anda berada. Sedikit saya akan memberikan satu hal penting terkait masalah penguasa pantai selatan. Di sini ada beberapa hasil pengajian dari tajribah pengalaman ruqyah yang saya alami tentang masalah terkait pantai selatan di Roro Kidul, di mana ada kasus tumbal, kasus pesugihan, kasus mengambil ilmu kekuatan, meditasi di daerah-daerah wilayah-wilayah selatan, pantai laut selatan. Maka ada beberapa penilaian pengkajian di sini, di antaranya adalah kalau saya gambarkan di Roro Kidul itu kasus-kasus penanganan di Roro Kidul seperti ini gambarnya. Di tengah-tengah ini ada iblis. Tengah-tengah lautan ini ada iblis. Di Al-Bahar ini ada iblis. Kemudian iblis memiliki ratu di sini yang memiliki ribuan pasukan. Ini juga ratu, ini ribuan pasukan. Ini ratu, 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 ribuan pasukan. Nah, ratu-ratu ini dia menyerupai, semua ratu ini menyerupai Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang semua ratu ini memiliki ribuan pasukan. Wujud aslinya adalah berupa ular yang memiliki mahkota di kepalanya, yang memakai mahkota di kepalanya. Ular yang memiliki mahkota di kepalanya. Nah, kemudian Nyi Roro Kidul ini memiliki mahkota-mahkota di kepalanya yang badannya bentuknya adalah berwujud ular. Ya. Ini tengah-tengahnya ini. Ini adalah wilayah selatan. Semua ini adalah wilayah selatan. Ashabus Shimal. Wilayah selatan Ashabus Shimal. Misalnya di daerah Parangtritis, maka yang menguasai adalah ratu-ratu yang mendekati Parangtritis. Ratu-ratu di sekitar Parangtritis. Dia yang memiliki atau menguasai di daerah Parangtritis, maka ratu yang dekat di sini dengan ribuan pasukan. Atau di daerah selatan lainnya, daerah Puger misalnya, daerah Jember, maka ratu yang sebelah sini yang menguasai. Jadi Nyi Roro Kidul itu bukan satu tetapi banyak. Setiap satu Nyi Roro Kidul atau ratu ini yang wujud aslinya adalah ular bermahkota di kepalanya, itu jumlahnya ribuan. Setiap ratu memiliki
pasukan. Dan di tengah-tengah ini adalah iblis. Kenapa saya berkesimpulan di sini? Makanya Nyi Roro Kidul itu bukan satu, tapi banyak. Dan yang tengah-tengah ini adalah iblis ini nanti dia akan keluar bersama Dajjal. Jadi tidak akan bisa dibunuh. Dia akan keluar bersama Dajjal atau apa. Kenapa saya berkesimpulan seperti ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika di dalam hadis yang panjang tentang Dajjal Ibnu Sayyad yang diramalkan dia sebagai Dajjal kelak. Ketika Nabi menanyakan, "Ma taro ya Ibnu Sayyad?" Apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad menjawab, "Ara arsyan alal ma haulahul hayat." Aku melihat singgasana di atas lautan dan di sekitarnya ular-ular. Maka Nabi mengatakan, "Innahu yara arsy iblis." Sesungguhnya Ibnu Sayyad ini melihat singgasana iblis, bukan melihat singgasananya Allah. Kenapa? Dari sinilah Rasulullah mengatakan bahwa Ibnu Sayyad ini berkait dengan Dajjal, karena dia melihat singgasananya iblis, bukan melihat singgasananya Allah. Nah, dari kasus-kasus yang ada, ular-ular iblis yang dikelilingi ular-ular hanya ada di pantai selatan, hanya ada di pantai kidul, penguasa pantai selatan. Dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih setelah Bukhari, setelah Al-Quran. Kalam sahih setelah Al-Quran menyatakan, inna iblis yada'u arsyahu alal ma summa asu sarayahu wa adnahu minhu a'dhamahum fitnatan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air dan kemudian mengutus pasukannya. Dan yang paling dekat kepada iblis kedudukannya ada wa adnahu minhu manzilatan. Yang paling dekat pasukan iblis kepada iblis kedudukannya, yang paling dekat kepada iblis adalah a'dhamuhum fitnatan, yang paling banyak memberikan fitnah kepada manusia. Dalam hadis lain, a'dhamuhum fitnatan 'alan nas. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kenapa iblis meletakkan singgasananya di atas air? Karena ingin menyanyi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 7, wa arshuhu 'alal ma wa kana arshuhu 'alal ma. Di dalam surat Hud ayat 7 mengatakan Allah berfirman, wa kana arshuhu 'alal ma, dan singgasana Allah itu di atas air. Iblis ingin menyaingi, maka dia membuat inna iblis yadau arshuhu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirimkan pasukannya di bumi, dan yang paling dekat kedudukannya kepada iblis adalah yang paling banyak memberikan fitnah. Nah, dengan hadis yang saling terkait ini, yang pertama riwayat Ahmad bahwa Ibnu Sayyid mengatakan singgasana iblis itu di atas air dan sekitarnya adalah ular, maka kita dapat kesimpulan, dapat memahami dari beberapa kasus penganaman, penanganan kasus ruqyah, dari pesugihan, tumbal, ambilan ilmu,
kekuatan dari dukun-dukun ataupun korban-korban yang banyak memberikan fitnah adalah di pantai selatan. Entah itu orang awamnya, bahkan seorang ustadz, seorang kiai pun banyak yang terjerumus dan tertipu dengan Nyi Roro Kidul atau pantai selatan ini. Banyak yang bermeditasi di sana untuk kekuatan, untuk ketenangan, tetapi sebenarnya adalah tipu daya daripada ular-ular ini yang berbentuk Nyi Roro Kidul. Setiap satu ular yang bermahkota itu memiliki ribuan pasukan. Kalau kita teliti, yang paling banyak memberikan fitnah di muka bumi ini adalah pantai selatan, daripada Tumbal, Pesugihan, dan lain sebagainya. Bahkan dukun-dukun kalau ada kasus pantai selatan, dia mundur. Kenapa? Guru besarnya pantai selatan. Guru besarnya mengambil ilmu dari pantai selatan, mengambil kekuatan sihir dari pantai selatan, pesugihan dari pantai selatan, kewibawaan, kehormatan dari pantai selatan. Maka saya berkesimpulan, yang dimaksud sesungguhnya singgasana iblis itu di atas air, maka yang dimaksudkan di sini adalah wilayah pantai selatan, dan itu hanya ada di Indonesia. Bagaimana dengan laut samudra, segitiga Bermuda? Nggak seberapa fitnahnya dibandingkan fitnah pantai selatan yang luar biasa. Di mana-mana seluruh Indonesia, seluruh negara, bahkan di luar negeri, kami tidak lolos dari menjumpai kasus-kasus pantai selatan. Oleh karena itu, ini perlu diketahui oleh para peruqyah, praktisi, supaya kita bisa antisipasi dan waspada lagi, dan tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam metode ruqyah kita ini, sehingga kita bisa selamat daripada fitnah-fitnah seperti ini, dan kita bisa menangani dengan tepat dan sesuai kaidah-kaidah ruqyah ala ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah di dalam waktu kita akan sambung penanganan-penanganan yang terkait dengan kasus-kasus Nyi Roro Kidul ini, bagaimana cara penanganan yang efektif dan benar. Insyaallah di lain waktu kita akan sambung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.